Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, dengan nikmat yang sangat banyak yang kita hendaknya terus mengingat dan mensyukurinya, agar dengan hal tersebut kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan kemudian Allah berikan tambahan nikmat yang lebih banyak lagi. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah berikan pada kita adalah Islam. Kita berikan nikmat taufik sehingga kita mau menerima agama Islam ini, dan sampai hari ini kita diberikan istiqomah, keteguhan dalam memeluk agama Islam yang mulia ini. Dalam tausiah ataupun kultum pada kesempatan ini, sedikit kita akan bahas tentang masalah apakah itu Islam. Islam, kalau kita lihat di kamus, asal katanya, makna secara bahasa adalah dari kata aslama yuslimu islaman, yang dia berarti istislam, kepasrahan, dan juga bisa berarti inqiyad, ketundukan, kepatuhan. Adapun secara istilah, Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Salasatul Usul, beliau mengatakan al-islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu, kata beliau, adalah istislam, kepasrahan kepada Allah Ta'ala, istislamu lillahi bitauhid, dengan cara mentauhidkannya, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbuat syirik kepada suatu apapun. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, kita tunduk patuh pada Allah dengan ketaatan, yaitu menjalankan seluruh syariat yang Allah syariatkan dalam agama ini, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi laksanakan yang Allah perintahkan, kemudian tinggalkan apa-apa yang Allah larang. Yang semuanya itu telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan tidak ada yang tertinggal. Setelah wafat Rasulullah SAW, maka Islam ini adalah agama yang telah sempurna. Seluruhnya perkara yang mendekatkan diri kepada ridhonya Allah dan mendapatkan jannahnya Allah sudah Rasulullah sampaikan, sudah Rasulullah contohkan tata caranya. Kemudian segala perkara yang menjauhkan kita dari murkanya Allah, menjauhkan kita dari api neraka, juga telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita dilarang untuk melaksanakannya, kita diperingatkan untuk hal tersebut. Makna istilah yang lainnya, yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wal ahli, yaitu berlepas diri, bara' kepada kesyirikan, dari kesyirikan dan ahlinya, jadi dari orang-orang yang berbuat syirik. Maka seseorang yang telah memeluk Islam setelah dia bersyahadat, maka dia punya konsekuensi itu, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala, kemudian taat terhadap syariat Allah Ta'ala, dan kemudian dia bara', berlepas diri dari seluruh perbuatan kesyirikan dan juga pelaku-pelaku syirik. Kemudian beliau juga melanjutkan tentang masalah Islam secara khusus. Kata beliau, wal islamu bil ma'nal khassa. Adapun Islam, ya, bi ma'nal khassi, Islam dengan makna yang khusus, ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diutus Rasulullah sallam, yakhtassu bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka dikhususkan dengan apa-apa yang telah diutus dengannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ma bu'itsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam nasakha
jami'al adyan as-sabiqah. Mengapa? Karena apa-apa yang diutus dengannya Nabi Muhammad SAW itu telah menasakh, ya, menghapus seluruh agama-agama yang sebelumnya. Maka di sini kita bisa pahami bahwasanya agama Islam itu adalah agama Allah yang Allah turunkan, yang Allah syariatkan kepada seluruh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah SAW. Namun secara khusus setelah diutus Rasulullah SAW, maka Islam itu hanyalah terkhususkan pada apa yang datang yang Allah syariatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata beliau, fasara, maka manittaba'ahu musliman, maka jadilah orang-orang yang mengikuti syariat Rasulullah SAW, mereka disebut seorang muslim, ya. Wa man khalafahu, dan orang-orang yang menyelisihinya, menentang syariat Rasulullah SAW, maka laisa bi muslimin, mereka bukan orang-orang yang muslim. Jemaah sekalian, agama Islam ini agama yang sempurna dan agama yang Allah ridhoi. Maka hendaknya keyakinan ini kita bawa sampai meninggal, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita pelajari Islam dengan dalil-dalilnya sehingga menambah kokohlah keimanan kita, keislaman kita, kemudian kita tidak mudah terpengaruh dengan adanya pendangkalan akidah yang orang-orang sekarang ini ada yang mengatakan bahwasanya seluruh agama adalah benar. Adapun akidah Islam tidak demikian. Agama yang paling benar yang diridhoi Allah Ta'ala hanyalah Islam saja. Adapun selainnya maka tidak Allah ridhoi. Kemudian hendaknya ini kita wasiatkan kepada anak-anak kita, sebagaimana telah ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub. Dalam surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran berwasiat kepada anak-anaknya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-132. Allah Ta'ala berfirman yang berkaitan dengan perkataan Ibrahim terhadap anaknya, wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, dan telah berwasiat dengan hal tersebut, dengan wasiat Islam ini Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya dan juga Nabi Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama ini, agama Islam, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak kepada seluruh keluarga muslim, para kepala keluarga, para orang tua, hendaknya pelajarilah Islam dengan sungguh-sungguh, yang kemudian setelah kita yakini kebenarannya, kita fahami dengan benar, ini kita wasiatkan kepada anak-anak kita, sehingga kita tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan kokoh keimanannya, benar dalam keislamannya, yang hal tersebut akan menjadi suatu yang membanggakan diri kita, yang menyenangkan diri kita, dan mereka kelak kita tinggalkan dalam keadaan baik agamanya, dan kemudian mendoakan kita sekalian dengan doa yang benar-benar tulus kepada Allah Ta'ala, dan juga mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ikhlas, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini, dan mudah-mudahan suatu yang sedikit dan mungkin kurang jelas, kurang detail membuat jemaah sekalian terpacu untuk penasaran dan mempelajari agama ini dari rujukan-rujukan yang sudah ada dan banyak tersebar saat ini. Demikian, pada kesalahan dan kurangan saya mohon maaf. Pada Allah kita sama-sama mohon maghfirahnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.